Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Rizky Amalia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Metro. Pada tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan menerapkan segitiga restitusi terhadap satu kasus yang saya hadapi. Adik, kita sama-sama belajar ke depannya. Semoga kita sama-sama menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang sukses di masa depan, teruntuk Adit, menjadi orang yang selalu membawa nilai-nilai kejujuran dalam hidup Adit. Adit, ini boleh Ibu rekam ya? Boleh. Buat pembelajaran kita. Bener ya, ini handphone Adit diambil sama dengan Pak Jatmiko karena Adit mencontek. Ya. Di sini Ibu mau berbicara dengan Adit ya. Ini kejadian keberapa Adit mencontek menggunakan handphone? Kalau untuk menyontek dengan handphone sih baru kemarin ya, Bu. Untuk mencontek dengan handphonenya baru pertama kali sih, Bu. Oh ya, baru pertama kali. Gak apa-apa, nggak ada orang yang sempurna ya. Mencontek juga itu bagian dari proses pembelajaran. Tapi tolong ke depan tidak untuk mencontek lagi ya. Iya, Bu. Apa alasannya Adit mencontek menggunakan handphone? Alasan saya saat menyontek dengan handphone dikarenakan saya sudah bingung untuk mencari jawaban tersebut. Karena di pikiran saya itu sudah kosong dan posisinya itu sudah jam pulang. Jadinya saya ya langsung melihat HP. Di pikiran tuh munculnya, ayo lihat HP aja gitu, biar cepat pulang gitu, Bu. Jadi saya nekat gitu, Bu, melihat HP untuk mencari jawaban. Oh, jadi nekat mencari jawaban melalui handphone. Iya. Oke, nah apa ini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat di awal semester? Ini sudah menjadi keyakinan kelas kita saat awal semester, yaitu kejujuran adalah nilai utama bagi kita. Sesuai nggak tindakan yang Adit lakukan dengan keyakinan kelas? Tidak, karena saya tidak jujur dalam mengerjakan PTS tersebut. Nah, kemudian ke depan tindakan apa yang akan Adit lakukan kalau ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jika ini terulang kembali, saya akan menerima konsekuensi apapun dari guru ataupun dari bimbingan konsleting tersebut. Saya akan menerima entah itu handphonenya atau akan diambil dari beberapa hari, bahkan sampai berminggu-minggu pun saya akan menerima karena saya telah melakukan tindakan ketidakjujuran tersebut sudah lebih dari 2 kali. Gitu. Saya akan menerima konsekuensi. Untuk solusinya sih ya kedepannya saya mungkin akan lebih berpikir dan lebih mematangkan kalau nilai jujur itu nilai paling utama dalam diri saya sendiri. Benar, nilai kejujuran itu adalah nilai yang utama ya. Ya. Jadi mau dapat nilai seberapapun, kalaupun itu usaha sendiri, ya itu berarti nilai yang terbaik yang kamu peroleh. Nilai kejujuran itu nilai yang utama karena nilai kejujuran itu yang bakal berlaku di masyarakat kedepannya ya Adit ya. Iya, Bu. Nah, ini handphonenya Ibu kembalikan. Sekarang Ibu mau nanya, setelah Ibu bertanya kepada kamu, ini ada rasa penyesalan nggak sih? Kalau penyesalan nyontek, ketahuan nyontek gitu, ada penyesalan nggak sih? Seharusnya saya nggak nyontek. Penyesalan pasti ada, Bu. Pasti ada itu penyesalan. Kenapa saya harus melakukan nyontek begitu, Bu? Kenapa gitu? Jadi kan nama saya juga kan pasti bakal ada di buku perjanjian bahwasanya nama saya ini pernah menyontek saat PTS. Itu kan kayak
kurang baik ya Bu ya. Kalau sudah tercatat di buku perjanjian itu bahwasanya ada nama saya saat PTS itu karena mencontek menggunakan handphone, pasti saya sangat menyesal. Oke, jadi Adit sudah memahami ya. Adit menyesal dengan tindakan yang Adit lakukan. Ke depan tolong hal yang sekecil apapun tolong dipikirkan. Baik buruknya, panjang pendeknya, sebab akibatnya itu tolong dipikirkan karena Adit di sini Adit sudah dewasa, pasti sudah bisa memikirkan hal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik untuk Adit, mana yang tidak baik untuk Adit, dan jangan dilupakan, tidak boleh dilupakan nilai yang utama dalam PTS ini bukan nilai yang tertera di belangko ujian. Nilai tertera belangko ujian itu nilainya baik juga, bukan tidak baik, baik. Tapi nilai yang utama adalah kejujuran. Oke, Ibu mau nanya respon Adit. Eh, Bagaimana respon Adit? Ibu bertanya-tanya seperti ini. Apakah Adit merasa marah dengan Ibu atau Adit merasa senang karena Ibu bertanya konfirmasi dulu ke Adit tentang masalah yang Adit perbuat? Ayo. Kalau saya sih merasa senang Bu ya, karena saya pasti kan Ibu kan pasti memberi solusi untuk saya. Jadi saya akan lebih berpikir ke depannya bahwa saya tidak akan melakukan tindakan ini lagi. Jadi saya malah suka kalau ditanya-tanyain begini, nanti bakal dikasih solusi juga kepada guru. Jadi saya tidak ada rasa tertekan lah intinya kalau ditanyain seperti ini. Malah saya sangat suka diberi bimbingan lanjutan. Jadi lebih senang kalau Ibu tanya konfirmasi dulu ya, Iya. ketimbang Ibu langsung tiba-tiba menghukum ya. Iya benar. Nah, ini juga pembelajaran buat Ibu ya Adit, kita sama-sama belajar ke depannya, semoga kita sama-sama menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang sukses di masa depan teruntuk Adit, menjadi orang yang selalu membawa nilai-nilai kejujuran dalam dirinya Adit. Oke, ini Ibu kembalikan handphonenya, tolong untuk ke depan tidak untuk dipakai mencontek ya, tapi dipakai untuk hal-hal yang baik. Baik, terima kasih ya Adit. Ya. Tolong hal ini dipikirkan matang-matang, tolong nasihat Ibu ini tolong didengarkan. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas ya. Ini kayaknya mau ada ujian lagi lanjutan mapel kedua. Terima Iya Bu, kasih ya ya. makasih ya Bu sudah memberi bimbingannya Bu. Saya bimbingan dari Ibu sangat berarti bagi saya. Baik Talita, Ibu izin mengambil gambar ya Talita, diperbolehkan? Ya Bu, boleh. Ya, ini jadi Ibu izin mengambil gambar karena ini untuk pembelajaran bagi kita ke depannya ya Talita. Talita, Ibu mau menanyakan kemarin benar tidak Talita tidak masuk tanpa memberikan surat izin dan tanpa keterangan? Iya, benar. Benar, berarti Talita juga tidak ada orang tua yang kirim WA ke Ibu ya Talita ya? Iya Bu. Ini kali keberapa Talita bolos? Baru pertama kali Bu. Baru pertama kali, jadi tidak apa-apa ya Talita, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan, seperti itu pun juga Talita, tapi kedepannya tolong ini dijadikan pembelajaran buat Talita. Kemudian Ibu mau bertanya Talita, apa alasan Talita membolos? Karena saya tidak mengerjakan tugasnya numpuk. Tugasnya numpuk? Ya. Berapa tugas yang numpuk Talita? 3 Bu. 3. Membolos itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Apa keyakinan kelas kita? Karena keyakinan kelas kita itu harus kalau tidak masuk kelas harus mengirim surat. Harus mengirim surat, atau kalau tidak mengirim surat akan dinyatakan alpha. Dinyatakan alpha. Talita, Ibu ingin tahu, Talita ke depan ingin jadi orang yang seperti apa kah? Orang yang berguna kah? Kalau mempunyai cita-cita seperti apa? Menjadi orang yang berguna. Ingin membanggakan orang tua? Ya. Kalau Talita ingin menjadi orang yang berguna serta membanggakan orang tua, berarti konsekuensinya Talita harus belajar lebih rajin ya Talita. Ya, kemudian dengan membolos itu benar atau salah? Salah Bu. Kemudian kalau Talita tahu itu hal yang salah, apa yang dibenarkan? Apa yang cara yang dibenarkan selain membolos?
mengerjakan tugasnya. Mengerjakan tugas sehingga apa Talita? Sudah selesai mengerjakan tugasnya ya sedikit demi sedikit gitu. Jadi tidak menumpuk ya. Ya Talita. Jadi ibu berpesan segera selesaikan tugasnya yang belum selesai, jadi itu tidak menjadi ganjalan atau menjadi hambatan di masa depan yang akan datang, sehingga Talita bisa terus mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Kemudian tidak boleh membolos ya nak, membolos itu hal yang tidak baik, lebih baik mengerjakan tugas tepat waktu sehingga tidak menjadi beban ke depannya. Baik Talita, ada yang ingin disampaikan Talita? Tidak ada. Talita, ibu ingin bertanya tentang pendapat Talita. Talita lebih senang ibu tanya-tanya konfirmasi dahulu tentang problemnya Talita, alasannya Talita kenapa tidak masuk, atau ibu langsung memberi hukuman kepada Talita? Lebih senang kalau ibu bertanya dulu masalahnya apa, problemnya apa. Oke, jadi ini buat pembelajaran ibu juga. Ternyata Talita lebih senang jika ibu tanya tentang problemnya, kemudian alasannya Talita ya, karena setiap orang pasti mempunyai alasan masing-masing ya. Kemudian Talita silahkan kembali ke kelas, dikerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada kendala bisa tanyakan